Pernah kepikiran gak sih kalau beramal itu bisa lebih dari sekedar ngasih donasi? Nah, hari ini kita bakal coba bedah satu gagasan besar di balik filantropi Islam. Ini bukan soal tindakan amal yang sporadis loh, tapi sebuah sistem yang ternyata dirancang dengan sangat cerdas buat kesejahteraan seluruh masyarakat. Coba kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebetulnya dalam banget. Apa sih artinya hidup yang baik itu? Wah, dari dulu banyak banget peradaban yang coba jawab pertanyaan ini. Nah, di sini kita bakal ngintip salah satu jawaban dari sebuah kerangka pemikiran kuno yang ternyata punya perspektif yang unik dan masih relevan banget soal kesejahteraan. Dan biar jelas ya, semua yang bakal kita bahas ini bukan asumsi atau opini pribadi. Semuanya diambil langsung dari sumber ini, yaitu kumpulan penelitian dari Konferensi Filantropi Islam Internasional. Jadi bisa dibilang ini adalah wawasan yang udah dipikirin matang-matang sama para ahlinya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu kerangka besarnya. Terus kita dalemin dua pilar utamanya, yaitu zakat dan wakaf. Abis itu kita bakal bahas 5 tujuan hidup yang jadi filosofi di baliknya. Dan terakhir, kita lihat relevansinya di zaman sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama, kerangka kesejahteraan. Jadi ide utamanya tuh sebenarnya simpel tapi kuat banget. Filantropi dalam Islam itu dipandang bukan cuma sekedar nyumbang uang, tapi sebagai sebuah sistem yang utuh yang dirancang cuma buat satu tujuan, meningkatkan kesejahteraan semua manusia dan yang penting juga mencegah hal-hal buruk terjadi. Terus tujuan akhir dari sistem ini tuh apa sih? Nah, ini dia kata kuncinya. Mencapai yang namanya hayat etayyeba. Anggap aja ini definisi kehidupan yang baik versi sistem ini. Jadi bukan cuma soal kaya raya ya, tapi soal gimana kita bisa mencapai keseimbangan yang pas antara ketenangan batin dan kecukupan materi. Coba deh ingat-ingat istilah ini, karena ini jadi fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang gimana cara kerjanya? Nah, sistem ini tuh punya dua mesin utama yang jadi tulang punggung buat keuangan sosialnya. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, di sini nih letak kejeniusan sistemnya. Coba lihat, ada dua pilar dengan fungsi yang beda banget. Di satu sisi ada zakat. Ini sifatnya wajib, tahunan, kayak jaring pengaman sosial buat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain ada wakaf. Ini sukarela dan abadi, tujuannya buat menciptakan manfaat jangka panjang yang gak ada putusnya. Kelihatan kan? Satu buat jangka pendek, satunya lagi buat jangka panjang. Oke, yuk kita fokus ke zakat dulu. Cara paling gampang buat ngebayanginnya gimana ya? Anggap aja zakat ini kayak sistem jaminan sosial yang udah terintegrasi. Jadi ini bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Tujuannya apa? Buat mastiin gak ada satu orang pun di masyarakat yang ketinggalan atau terlantar. Definisi zakat menurut sumber riset ini tuh kuat banget loh. Coba deh kita perhatiin pilihan katanya. Zakat itu bukan cuma sumbangan, tapi sebuah institusi. Tujuannya juga spesifik banget, bukan cuma sekedar bantu-bantu, tapi buat memberantas kemiskinan, menjamin keadilan, dan yang paling penting, menjaga martabat manusia. Nah, ini yang penting banget buat dipahami soal zakat. Dia itu punya dua sisi. Buat yang mampu, zakat itu kewajiban. Tapi buat yang membutuhkan, zakat itu hak mereka. Jadi ini bukan lagi soal belas kasihan, tapi soal pemenuhan hak. Konsep dua sisi inilah yang jadi fondasi buat rasa persaudaraan dan harmoni di masyarakat. Karena efeknya tuh nyentuh semua aspek kehidupan, bukan cuma soal duit. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua ya, wakaf. Kalau tadi zakat itu ibarat aliran dana tahunan, nah, wakaf ini bisa dibilang kayak sumber mata air yang nggak pernah kering. Satu kata kunci yang paling penting di sini adalah keabadian. Terus gimana sih cara kerjanya? Konsepnya tuh simpel tapi brilian banget. Coba lihat. Langkah pertama ada orang yang donasiin aset. Bisa tanah, uang, atau bangunan. Terus langkah kedua, ini yang paling penting. Aset pokoknya itu dikunci selamanya, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Nah, di langkah ketiga, semua hasil atau keuntungan dari aset itu, misalnya uang sewa dari bangunan tadi, itu bakal terus ngalir buat tujuan amal. Terus-menerus, tanpa henti. Kekuatan wakaf ini dijamin sama 3 prinsip hukum yang ketat banget. Pertama, nggak bisa ditarik kembali. Jadi sekali diwakafkan, ya udah nggak bisa diminta balik. Kedua, sifatnya abadi. Niatnya emang dari awal supaya manfaatnya jalan terus selamanya. Dan ketiga, asetnya nggak bisa dialihkan. Artinya nggak bisa dijual, dikasih ke orang lain, atau diwariskan. 3 aturan inilah yang jadi gembok super kuat yang menjamin dampaknya bakal awet buat jangka panjang. Oke, jadi kita udah lihat alatnya nih, zakat dan wakaf. Sekarang kita perlu lihat cetak biru atau filosofi yang jadi pemandu di balik semua ini. Apa sih tujuannya?
Nah, ini dikenal sebagai maqasid syariah, atau bisa kita sebut 5 tujuan utama kehidupan yang mau dilindungi sama sistem ini. Intinya, maqasid syariah ini tuh kayak menjawab satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya ini semua buat apa sih? Dan jawabannya adalah untuk melindungi 5 hal paling penting dalam hidup manusia. 5 hal inilah yang dianggap pilar yang harus dijaga supaya kesejahteraan yang sejati itu bisa terwujud. Nah, ini dia kelima perlindungan esensial itu. Ada perlindungan untuk keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Yuk kita lihat satu-satu secara singkat maksudnya apa. Yang pertama, melindungi keyakinan atau adin. Ini intinya soal kebebasan setiap orang untuk menjalankan keyakinan spiritualnya. Karena ini dianggap sebagai inti dari segalanya. Seperti yang bisa kita lihat dari kutipan ini, fondasi dari kehidupan yang baik itu ya dimulai dari keimanan. Kedua, melindungi jiwa atau an-nafs. Ini ngomongin hak yang paling dasar, hak untuk hidup. Jadi, sistem filantropi ini tujuannya ya buat mastiin semua orang bisa dapat akses kesehatan, gizi yang cukup, dan rasa aman. Ya logis aja kan? Tanpa kehidupan itu sendiri, gimana kita bisa berbuat baik, seperti yang tersirat dari penyesalan di kutipan ini? Yang ketiga, melindungi akal atau al-akal. Coba deh ingat-ingat, perintah pertama yang turun dalam Al-Quran itu kan, bacalah. Ini nunjukin betapa pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Jadi, sistem ini punya tujuan buat membangun masyarakat yang cerdas. Karena logikanya, masyarakat yang terdidik itu ya masyarakat yang sejahtera. Keempat, ada perlindungan buat keturunan atau an-nasl. Ini soal menjaga keluarga dan mastiin generasi penerus kita itu sejahtera. Kutipan ini ngingetin kita kalau anak-anak itu adalah sebuah amanah, sebuah titipan. Makanya sistem ini dirancang untuk mendukung keluarga supaya bisa membesarkan generasi yang baik ke depannya. Dan yang kelima, melindungi harta atau al-mal. Tapi tunggu dulu, ini penting nih. Ini bukan soal menimbun kekayaan ya, tapi lebih ke melindungi hak setiap orang untuk bisa cari nafkah dan punya stabilitas ekonomi. Kutipan ini kan ngegambarin banget gimana putus asanya orang kalau rezekinya disempitkan. Nah, sistem filantropi ini ada untuk mencegah keputusasaan seperti itu. Oke, jadi kita udah lihat alatnya, kita juga udah lihat cetak birunya. Sekarang yuk kita coba satukan semua ini dan bertanya, terus apa hubungannya semua ini sama dunia kita sekarang? Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu visi besar tadi. Hayat Tayyibah, sebuah kehidupan yang baik untuk semua orang. Coba bayangin deh, zakat itu jadi jaring pengaman daruratnya, wakaf jadi mesin manfaat abadinya, dan kelima tujuan hidup tadi jadi kompasnya. Semuanya kerja bareng dalam satu sistem yang harmonis buat menciptakan masyarakat yang bukan cuma sejahtera, tapi juga punya makna. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat bahan renungan kita semua. Di tengah dunia yang lagi pusing cari solusi buat masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari model keuangan sosial kuno yang ternyata canggih ini? Mungkin jawabannya ada di kombinasi antara kewajiban, keabadian, dan tujuan hidup yang sangat jelas. Terima kasih sudah menyimak.